Hai teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di dalam video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan pengertian, fungsi dan tujuan, hakikat, objek-objek, dan isi dari PAK. Sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri Nikodemus Watimena, Nikodemus Batlayangin, Kelvin Kiwilaa, Novrianti Kakai, dan Edelweiss Kastanya. Dengan dosen pengampu Dr. BJM Salinusa MPD dan Ibu GS Surwi MPDK. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Simak materinya yuk. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja karena diamanatkan Allah sendiri. Sebagaimana terlihat berulang-ulang kali dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Oleh karena itu, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan alkitabiah teologis yang diadakan gereja bagi semua orang, khususnya bagi semua orang percaya dari segala golongan umur, mulai dari kandungan hingga menghadapi kematiannya, yang dengan istilah from womb to tomb, dari berbagai latar belakang, fungsi, dan kepercayaannya, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun di tengah masyarakat, sehingga orang yang dididik menjadi manusia yang beriman secara kualitas dan dapat mewujudkan iman itu dalam seluruh hidupnya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, fungsi dan tujuan PAK. Fungsi dan tujuan PAK adalah untuk membimbing dan mengajar setiap orang sejak dari kandungan sampai dengan saat matinya, untuk dapat percaya dengan sungguh akan kabar baik bahwa Tuhan adalah pencipta dunia juga dirinya. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia juga bagi dunia. Roh Kudus adalah yang memimpin dan menghibur dalam perjuangan iman juga bagi dirinya, dan agar ia hidup dengan memberitakan kabar kesukaan itu bagi sesamanya dalam kata dan perbuatan. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu hakikat PAK. Hakikat pendidikan agama Kristen seperti yang tercantum dalam hasil lokakarya strategi PAK di Indonesia tahun 1999 adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu terkait dengan objek-objek PAK. Untuk mencapai sasaran jangka panjang yang dikenal sebagai tujuan, diperlukan tahapan-tahapan berjenjang naik. Setiap tahapan mempunyai sasaran tertentu. Sasaran di sini berkaitan erat dengan sejumlah bahan pengetahuan yang diperlukan untuk diajarkan dan diusahakan tertanam dalam hidup peserta didik. Jadi, sasaran atau objek pendidikan agama Kristen itu perlu diletakkan terlebih dahulu pada setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, setiap jenjang ada objeknya tersendiri. Menurut Paul Hafiet, objek-objek pendidikan agama Kristen itu adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, untuk mengembangkan dalam jiwa peserta didik suatu pengertian dan perasaan menghargai akan pribadi, hidup, dan ajaran Yesus yang semuanya itu dapat membawanya untuk dapat mengalaminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setia kepadanya, serta mewujud nyatakan itu dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Yang kedua, untuk memelihara dalam diri peserta didik suatu sikap progresif Kristiani yang terus dikembangkan. Untuk mengembangkan dalam jiwa peserta didik kemampuan dan sikap untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan konstruktif untuk membangun suatu keberaturan bermasyarakat dalam dunia ini dengan Allah sebagai Bapa dan dengan sesama manusia sebagai saudara. Yang ketiga, untuk mengembangkan dalam jiwa peserta didik kemampuan dan sikap untuk berpartisipasi dalam masyarakat Kristen yang terorganisir, yaitu gereja. Yang keempat, untuk mengembangkan dalam jiwa peserta didik perasaan menghargai, arti dan pentingnya kekeluargaan Kristen dan kesanggupan untuk berpartisipasi serta memberikan sumbangan yang konstruktif, terutama hidup bermasyarakat. Yang kelima, untuk membimbing peserta didik ke dalam suatu kehidupan Kristiani yang benar, berkemampuan untuk melihat dalam dunia ini dimaksud dan rencana Allah. Kita masuk dalam pembahasan yang kelima, isi PAK.
Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berbicara tentang keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Keselamatan ini digambarkan dengan indahnya dalam Alkitab. Karena itulah penyelenggaraan pendidikan agama Kristen hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu Alkitabiah. Oleh karena Allah adalah sumbernya, Alkitab menyatakan bahwa Allah bekerja secara kreatif dalam sejarah penyelamatan manusia. Bahkan Allah adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Sejak dari kejadian alam semesta, manusia menciptakan yang adalah miliknya sendiri telah memberontak terhadapnya. Sejarah bangsa Israel menggambarkan bahwa kejatuhan mereka telah disebabkan oleh pemberontakan melawan Allah. Tetapi Allah tetap memberikan pengampunan dan keselamatan kepada mereka. Dan yang kedua adalah teologi gereja. Teologi yang terbesar dalam berbagai disiplin ilmunya atau bibika, sistematika, historika, praktika, dan ilmu-ilmu sosial. Juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengantar anak didik untuk mengenal dan menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan gereja kepada anggota-anggotanya, seharusnya dapat mengambil sikap dan mewujudkan pengabdiannya di tengah-tengah hidup dan kerja yang nyata. Demikian video presentasi dari kami kelompok 3. Semoga materi yang kami bawakan ini bermanfaat. Akhir kata dari video ini, ingat selalu moto kita, Nos autem predicamus Christum crucifixum. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Sekian dan terima kasih. Shalom.